Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sobat Ngarit Riau. Hari ini kita turun. Ini Pak, ada sedikit huluran tangan dari keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara. Ada beras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan juga ada Indomie goreng di sini. Ya, apa yang kami antarkan ini bisa membantu untuk meringankan kebutuhan Bapak sehari-hari. Udah makan siang, Bu ya? Baru selesai makan siang. Sarapan pagi sekalian makan siang. Bagaimana kondisi Bapak dan Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Dan kita doakan semoga keluarga Pak Yunizar, Bu Samsinar ini selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya. Insya Allah apa yang diinginkan di tahun ini dihijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak keberatan, kita masuk ke dalam ya, sekalian melihat nih saudaraku, tinggal berapa sih stok beras untuk kebutuhan pokoknya Ibu. Dan mudah-mudahan dengan ada tambahan ini bisa untuk kebutuhan seminggu ke depan. Itu yang kita harapkan. Boleh. Ya nggak apa-apa sama Bapak. Yuk. Yuk Bapak. Nah, nih kita masuk dan melihat kondisi rumahnya Pak Yunizar. Assalamualaikum. Kok berubah Pak rumahnya? Bongkar. Kapan bongkarnya? Kemarin tuh. Kemarin. Bikin dapur ini. Inilah kondisi kediaman rumah Pak Yunizar. Pertama, 4 hari yang lalu kita datang, posisinya itu tidak seperti ini. Ini baru direnovasi lah, dirubah bentuk rumahnya. Kemarin itu terlalu sempit saudaraku, jadi inilah tempat tidurnya Pak Yunizar bersama Bu Samsinar. Di sini tempat tidur, di sini ruang tamu, nih tempat masaknya saudaraku, juga di sini, dan ini dapurnya. Rumah yang hanya 3 kali 3 meter ini, inilah dimanfaatkan. Kalau hujan susah malam. Semalam hujan deras ya. Hujan deras tuh masuk air. Masuk, ini kan basah tidak mau. Nih. Tilamnya juga basah nih. Kalau masuk air. Nanti kalau siang panas dijemur aja, Pak. Ya. Jadi nanti kalau untuk tidur, kalau basah bawahnya lama-lama nanti merembes sampai yang atas pun kena juga kan. Ya mudah-mudahan bagi siapapun yang melihat, yang ingin meringankan keluarga Pak Yunizar, mau dari keluarga besar Sobat Ngarit, dari manapun silahkan saudaraku, boleh langsung hubungi kami. Pak Yunizar ini sudah tidak muda lagi, di usia 78 tahun. Mudah-mudahan nanti ke depannya Pak Yunizar mendapatkan hidup layak, mempunyai ya setidaknya rumah yang layak untuk ditempati lah saudaraku. Dengan kondisi seperti ini, keterbatasan ekonomi saat ini apa yang ada aja lah ya Pak ya, untuk bertahan. Untuk bertahan kan gitu. Boleh nggak apa-apa kita duduk di sini ya Pak ya. Oke, boleh Bapak duduk sini. Oh ini ada daging, ada ikan, ini diantar ada salah satu keluarganya yang pesta. Sayur pucuk ubi masak ya. Ya alhamdulillah Pak Yunizar masih diberikan rezeki dan makan yang enak nih Pak. Alhamdulillah. Enak ya. Tempat berasnya mana? Boleh bawa ke sini. Ya, ini tadi aku masak, anak tadi beras, aku diambil tadi mak pinjam dulu, tak ada habis. Anak Bu Yusnizar ini tadi pagi ingin masak, tapi tidak mempunyai beras dan minjam ataupun menggunakan berasnya orang tuanya dulu. Jadi minjam beras lah. Anak aku sakit. Dalam kondisi anaknya ibu pun sakit juga ya. Mudah-mudahan nanti dengan beras yang kami berikan ya bisa membantu untuk kebutuhan seminggu ke depan lah. Kalau untuk berdua 5 kilo ini tahan berapa lama Bu? 10 hari tahan. Alhamdulillah saudaraku. Kalau telur satu papan inilah, ini bertahan berapa lama Bu? Karena kita masak 4 biji kan, sore 2, pagi 2. Pagi 2, sore 2. Untuk berdua aja ya. Tahan lah ya. Kita ada
bawakan gula pasir, ya, minyak goreng juga nih. Ada juga Indomie nih. Nanti mana tahu malam kepingin makan Indomie, Bapak tinggal dimasak. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara? Jangan ke kami, karena ini bukan pribadi dari kami yang datang. Kami hanya, ini semuanya dari keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara. Boleh, apa yang ingin Bapak sampaikan? Mengucapkan terima kasih atas pemberian ini dan mengucapkan semoga lebih kompak. Amin. Bertanggung lagi kita semuanya. Harapan Pak Yunizar, saudaraku, kita keluarga besar Sobat Ngarit didoakan. Semoga selalu murah rezeki kami, Pak ya. Banyak gol. Sobat Ngarit makin kompak, selalu rendah hati, dan yang paling penting, Sobat Ngarit selalu diberi kesehatan. Itulah doa dari orang tua kita yang hari ini kita datangi. Sekalian kita silaturahmi, melihat kondisi keadaannya Pak Yunizar. Jadi yang mau saya tanyakan nih Pak, ini yang merubah rumah ini Bapak sendiri ataupun orang lain gitu? Saya sendiri. Bapak sendiri? Ya, ansur-ansur pelan-pelan kerja. Pulang kerja habis bocor semuanya. Kalau hujan banjir ini ke dalam. Ini basah saudaraku. Ini tilamnya ini basah nih. Biasanya kami Ya, kasih tilamnya ini basah. Nah, dari atas nih Pak ya. Kalau tempias tak masuk, Pak? Masuk, ini banjir ini. Tipel malam. Kalau hujan betul aku pergi pindah Mana keadaan kita membeli atap tuh nggak ada. Ekonomi kita tuh pas-pas saja. Gitu. ya, mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa sedikit membantu untuk membangunkan pondok lah. Kalau rumah mungkin berat bagi kami. Karena ini kami lagi fokus untuk membangunkan pondoknya Pak Ajis. Dan itu juga dari keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara. Insya Allah nanti selesai dari sana, kalau memang udah berjalan dengan lancar dan Pak Ajis bisa langsung pindah, kami, keluarga besar Sobat Ngarit, pelan-pelan untuk saling bahu-membahu, membantu sedikit, sama-sama sedikit untuk meringankan beban keluarga Pak Yunizar. Ya, doakanlah kami selalu diberi kesehatan. Ini untung kita datang tidak dalam kondisi hujan. Kalau hujan ini basah, banjir. Jadi kalau seandainya malam lah hujan deras, saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan bisa tidur. Ya, karena dalam kondisi seperti ini tidak jauh tanah sama lantainya. Dan ini pun papannya yang kita duduk ini sudah sebenarnya ada lapuk. Sudah tidak kuat lagi. Itu juga, ya. Alas batang pinang ya. Untuk bagian bawahnya itu batang pinang. Sehat, bisa beribadah. Kalau soal umur itu berapa lagi? Ada umur 78. Betul. Nah, cuma itu aja. Dengan kondisi seperti ini, ya Bapak selalu menginginkan ketenangan dan tetap bisa menjalankan ibadah. Ya. Itulah pelajaran bagi kita semua, saudaraku. Ya, kita yakin pasti Tuhan punya rencana jauh lebih indah. Ya, selalu semangat, berprasangka baik dengan keadaan kita yang saat ini. Mudah-mudahan di tahun ini, dari manapun, mungkin tidak hanya dari keluarga besar Sobat Ngarit, tapi saya yakin saudara-saudara kita nanti pasti akan peduli ke keluarga Pak Yunizar. Dan kami selalu tidak hanya berdoa, tapi berusaha untuk bagaimana mengajak saudara-saudara kita, pedulilah ke saudara-saudara kita yang lainnya yang saat ini memang mengharapkan, menunggu, dan benar-benar ya perlu bantuan dan huluran tangan dari kita yang mampu. Yuk saudaraku, keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara, sedikit peduli kita dengan saudara-saudara kita. Mau yang ada di luar negeri, di Nusantara, di lingkungan, silahkan saudaraku. Bapak mempunyai prinsip 3 macam: sabar, tabah, tawakal. Apa yang bakal terjadi itu dah Tuhan menentukan semuanya. Memang keadaan ini. Bapak tidak pernah kesal soal susah gitu, Pak, nggak kesal. Cuma di jalan ini aja. Mudah-mudahan ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, memang ada suratan kita, ya apa boleh buat, kita jalani.
Mudah-mudahan sekarang masih diberi kesehatan, umur 78 tahun. Mungkin kalau saya di posisi seperti ini, belum tentu saya bisa menerima ini. Ya. Ya, Bapak termasuk orang yang tabah, yang kuat menerima keadaan. Apalagi di usia Bapak yang saat ini di usia senja. Iya, Usia juga sudah 78 tahun. 78 ya. Ini menjadi pelajaran hidup bagi kita semua, saudaraku. Pak Yunizar ini tidak hanya berharap, tidak meratapi nasibnya, tapi selalu berusaha dan berjuang untuk Ya. hidup layak. Ya. Masih lagi dikasih kesehatan, masih kita harus bergerak, harus berusaha. Soal nasib itu memang dah tentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kan. Ya, hanya kesabaran yang kita tempuh. Tabahan. Dan Ibu, dengan kondisi seperti ini bersama Pak Yunizar, apa yang Ibu rasakan? Nasib awak macam ni pasrah aja. Pasrah aja. Kesal enggak Tidak. ketemu dan hidup bersama Pak Yunizar, Bu? Tidak. Alhamdulillah. Jarang loh, Bu, ya. Kita diajak mau hidup susah, ya, Ya. Pak, ya. Jadi Ibu menemani Pak Yunizar sudah berapa lama, Bu? 15 tahun. 15-an tahun, saudaraku. Ya, dalam di tempat yang 3x3 ini, saat hujan basah, paginya motong karet, pulang sampai siang, ya, Bu, ya. Dengan kondisi inilah, saudaraku, Pak, keadaannya. Saya dapat pepatah falsafah dulu dari bos saya. Ini itu yang saya pegang itu saja, walaupun dia seorang kafir dari orang barat. Dalam sejarahnya filsafat itu dia mengatakan hidup di dunia, dia bilang dalam bahasa Inggris, don't you think about last time, please you think what you can do, but you have the plan for next month or next year. Dengan artinya jangan pikirkan masa-masa yang lalu, pikirkan masa apa yang bisa kamu kerjakan sekarang, dan kamu harus punya rencana dan planning untuk mungkin depan. Sebab masa yang lalu itu tidak akan terulang lagi. Mungkin bulan tahun yang lewat kau menangis, mungkin tahun ini kau ketawa, mungkin tahun besok kau apa yang terjadi kita tidak tahu, dia bilang. Jadi saya punya prinsip begitu aja, Mas. Alhamdulillah. Tidak mau saya memikirkan masa-masa yang sudah lewat. Pokoknya apa yang bisa saya kerjakan sekarang selagi sehat, saya kerjakan. Nah, itu aja. Jadi apa yang bisa Bapak kerjakan sekarang dalam kondisi sehat kita kerjakan. Saya kerjakan. Nah, itu aja. Bisa jadi saat ini kita bekerja hanya untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Bisa jadi besok kita bekerja membangun untuk masa depan kita. Ya. Jadi saya selalu mendoakan tetap semangat, dan ini pelajaran juga bagi kita semua. Selalu saya nasihat, nasihati kami. Ya, karena ilmu kehidupan itu tidak akan dapat di bangku sekolah. Dapat pun tidak seberapa, tapi ilmu kehidupan itu kita akan banyak dapatnya itu dari pengalaman hidup. Ya, pengalaman hidup kita, pengalaman hidup orang lain. Kalau untuk bersosial itu mudah, Pak. Tapi untuk mensosialisasikan itulah yang harus kita itu mempunyai aksi nyata, turun ke lapangan dan lihat. Inilah, saudaraku, bagi saudara keluarga besar Sobat Ngarit, turun ke lapangan. Saya yakin masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini mengalami yang ekonomi menengah ke bawah, yang hidupnya jauh dari kata layak. Yuk kita datangi di sana, silaturahmi kita di sana. Mungkin dengan kehadiran kita dengarkan keluh kesahnya dan apa yang bisa kita lakukan di sana, saudara. Keluarga Pak Yunizar dengan keterbatasan tapi benar-benar memberi suatu pelajaran hidup juga bagi kami. Saya belum pernah seperti Bapak, tapi Bapak sudah pernah seperti saya. Dalam kondisi seperti ini, Pak Yunizar memberi semangat bagi kita, dan kami ya udah dianggap seperti anaknya. Sebab begini, Mas. Satu lagi, saya dapat juga jalan. Hidup ini seperti garis. Saya bilang kan, sama bos saya lah kan. Ambil pulpen, picingkan mata, bikin garis. Inilah yang bakal kita tempuh hidup di dunia ini. Kalau garis sedang menurun, siapapun tidak akan bisa namanya. Tapi kalau garis sedang kita mau naik, siapapun menghalangi tidak bisa yang menghalangi. Kalau sedang naik, satu yang merusak
dua yang bantu satu kalau sedang naik, asal jangan titik terakhir dead, dia bilang matilah kita. Nah, itu. Jadi kita menjalani itu aja. Jadi karena Bapak tuh ngomong tidak pernah memikirkan, menghayal, bermenung sendiri untuk apa ngayal enggak pernah Bapak pikir. Pokoknya slow, santai aja hidup. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan gitu aja. Jadi sifat sedih bermenung itu Bapak enggak ada. Nggak ada. Jadi apapun kehidupan kita saat ini tidak perlu mengeluh, Tidak mengeluh. jalani, insya Allah dengan ikhtiar dan doa, mudah-mudahan kita akan mendapat keberhasilan. Keberhasilan Amin. itu. Itu yang kita harapkan.